tidak seret dan enak banget. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep bolu zebra atau zebra cake. Bolu zebra ini teksturnya sangat lembut dan tidak seret pada saat dimakan. Sedangkan proses pembuatannya cukup singkat dan cepat, jadi cocok banget untuk temen ngopi ya. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dengan bahan yang sangat sederhana. Bahan-bahannya adalah, di sini Wangi Pandan membaginya menjadi beberapa bagian untuk memudahkan kita membuatnya. Bahan pertama, siapkan 5 butir telur, 10 sendok makan gula pasir atau sekitar 150 gram, 1 sendok teh SP, 1 sendok teh vanili. Sedangkan untuk bahan kedua atau bahan bagian padat, siapkan 200 gram tepung terigu, protein rendah ya sahabat, 2 sendok makan tepung maizena, dan 1 sendok teh baking powder. Ini untuk bahan padatnya, sedangkan bahan cairnya terdiri dari 75 gram mentega, kemudian cairkan, dan 75 ml minyak goreng. Sedangkan untuk memberi motifnya atau luriknya dari zebranya, Wangi Pandan menggunakan coklat bubuk sebanyak 2 sendok makan saja. Namun jika sahabat ingin menggunakan pasta coklat juga bisa ya. Dan jangan lupa cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu sebelum kita memulai aktivitas ini. Atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Jangan lupa sarung tangannya juga dicuci terlebih dahulu ya sahabat. Cara membuatnya, langkah pertama, kita olah bahan pertama terlebih dahulu, yaitu telur, gula pasir, vanili, dan SP. Pecahkan telur dalam sebuah mangkuk atau wadah. Jangan lupa sahabat, telurnya dicuci terlebih dahulu, agar pada saat kita memecahkan telurnya, kotoran yang melekat pada kulitnya tidak ikut masuk ke dalam mangkuk. Kemudian pastikan bagian telurnya tidak terdapat bercak merah. Jika terdapat bercak merah, sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya sahabat. Kemudian tambahkan 1 sendok teh SP dan 1 sendok teh vanili. Untuk vanilinya ini bisa menggunakan yang bubuk ya, sama saja. Setelah itu kita kocok dengan menggunakan mixer selama kurang lebih 7 menit sampai 10 menit hingga adonan ini menjadi adonan yang putih, pucat, dan mengembang. Atau biasa disebut juga dengan berjejak, yaitu meninggalkan garis-garis pada saat kita memixernya. Dan sulit jatuh ke bawah pada saat kita angkat. Nah, seperti ini ya, sulit jatuh ke bawah.
Artinya adonan ini telah siap untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Di sini wangi pandan akan memindahkan wadahnya terlebih dahulu, karena wadahnya terlalu kecil. Kemudian setelah itu bahan kedua kita campurkan, yaitu terigu dan tepung maizena. Serta tambahkan 1 sendok teh baking powder. Lalu aduk ketiga bahan ini terlebih dahulu hingga benar-benar tercampur rata. Setelah itu kita ayak dan masukkan ke dalam adonan pertama secara bertahap. Kemudian aduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini. Dan lanjutkan dengan sisa dari tepungnya. Nah sahabat, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, harap di subscribe untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Kemudian untuk mencampurkan bahan yang berikutnya, yaitu bahan cair, sebaiknya kita campurkan dengan adonannya terlebih dahulu. Letakkan sedikit adonan ke dalam mangkuk dan campurkan dengan mentega cair dan minyak goreng. Kita jadikan adonan cair ini agak padat terlebih dahulu. Seperti ini ya, untuk memudahkan kita mencampurnya. Dan menghindari adonan cair mengendap di dasar dari wadah atau baskom ini. Nah, seperti ini ya sahabat, lebih mudah untuk mencampurnya jika adonan ini atau adonan cair ini telah menjadi agak padat. Jadi tips dari Wangi Pandan, sebaiknya diaduk menggunakan sedikit adonan agar memudahkan kita mencampurnya. Setelah beberapa saat, adonan ini akan menjadi turun karena telah bertambah volume dengan adonan padat dan cair. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Di sini gunakan saja mangkuk yang telah kita gunakan ya. Tidak perlu dicuci terlebih dahulu. Kemudian beri 1 bagian adonan dengan coklat bubuk. Dengan cara yang sama ya, kita ambil sebagian adonan dan aduk terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah coklat bubuknya menjadi bergerindil. Setelah tercampur rata seperti ini, tuang ke dalam adonan dasarnya. Kemudian aduk hingga tercampur rata menggunakan sistem aduk balik seperti ini. Setelah tercampur rata seperti ini, siapkan loyangnya. Di sini Wangi Pandan menggunakan loyang berukuran 18 x 18 cm. Alasi menggunakan baking paper dan olesi menggunakan mentega. Kemudian ambil sebagian adonan putih dan tumpuk dengan adonan coklat. Jika ingin luriknya atau motifnya tipis, ambil 2 sendok makan. Jika ingin tebal, sebaiknya 4 sendok makan. Lakukan hingga seluruh adonan ini habis. Nah sahabat, jangan lupa memanaskan oven terlebih dahulu sambil kita menuang adonan ini. Setelah seluruh adonan ini kita tuang, ketuk bagian dari loyang ini atau agak dibanting ya sahabat, untuk mengeluarkan udara yang terjerembab di dalam adonannya. Ketuk beberapa kali. Nah seperti ini ya. Kemudian di bagian atasnya dapat diberi motif dengan menggunakan tusukan gigi atau tusukan sate. Tarik-tarik saja garis seperti ini. Dan siap untuk kita oven. Oven adonan selama 30 menit sampai 40 menit, tergantung dengan kondisi oven masing-masing. Setelah 30 menit adonan menjadi matang,
dan siap dihidangkan panas-panas ya sahabat. Jika dihidangkan panas-panas seperti ini, rasanya akan lebih enak. Keluarkan saja langsung dari cetakannya dan potong adonan sesuai dengan selera. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.